Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Nah, sekarang kan lagi musim kemarau ya kan? Dan pastinya tanaman bakal mengalami kekurangan air ya kan? Nah, kepengen nggak Anda tanaman subur dan juga sehat tanpa perlu nyiram tiap hari? Kepengen? Kalau kepengen, artinya Anda harus tonton video ini sampai selesai karena kita bakalan bahas bagaimana pembuatan irigasi tetes serta sistem instalasinya. Dan sebelum kita mulai, mari kita intro terlebih dahulu. BIM! Dan buat Anda yang sudah klik tombol jempolnya dan share video ini, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, irigasi tetes adalah metode pemberian air pada tanaman kita secara perlahan dan juga terukur. Perlahan di sini artinya diberi dalam bentuk tetesan dan terukur itu artinya kita tahu berapa banyak air yang kita berikan pada masing-masing tanaman. Dan supaya lebih paham, mari kita mulai skema pembuatannya berikut ini. Ayo! Nah, ini adalah tandon ya sahabat tani, dan tandon ini merupakan tempat penampungan air utama dari irigasi tetesnya. Dan tandon ini tuh boleh yang kapasitasnya adalah 600 liter, 700 liter, dan juga boleh yang kapasitasnya adalah 1200 liter. Nah, ini adalah contoh tandon air dengan kapasitas yaitu 1200 liter. Kemudian selanjutnya, nah kita juga perlu siapkan satu buah drum plastik dengan kapasitas 200 liter. Nah, seperti ini loh ya bentuknya, dan ditaruh tepat di samping tower tandon. Dan kemudian kita juga butuh sebuah pompa air. Dan air pada tandon ini tuh nanti bakalan mengalir melalui pipa menuju pada pompa. Dan selanjutnya juga ada loh yang mengarah pada bagian bawah dari drum. Dan untuk pipa sendiri, Anda boleh gunakan pipa 3/4 boleh, juga pipa ukuran 1 inci juga nggak jadi masalah. Selanjutnya pada pipa menurun dari tandonnya, dipecah juga aliran airnya mengalir menuju drum plastik. Dan selanjutnya pada bagian output dari pompanya dibuat 2 percabangan loh ya sahabat tani. Ada yang langsung menuju lahan pertanian dan juga ada yang naik menuju tandon. Dan selanjutnya pada bagian pipa pemasukannya dipecah juga loh jadi 2. Ada juga pipa dari tandon atau dari drum. Ada juga dari sumber air utama atau sumur gitu ya sahabat tani. Nah, setelah selesai pemipaannya, maka kita juga perlu tambahkan 6 buah stop keran yang dipasang itu pertama pada bagian sini, kemudian yang kedua pada bagian sini, ketiga pada bagian sini, kemudian keempat pada bagian sini, kelima di bagian sini, dan terakhir yaitu yang keenam adalah bagian sini. Dan stop keran ini tuh bentuknya kayak gini loh ya sahabat tani, dan pasti ada loh dijual di toko-toko bangunan atau secara online juga ada gitu ya sahabat tani. Kemudian pada bagian sini kita taruh yang namanya adalah filter. Dan fungsi dari filter ini tuh adalah buat menyaring kotoran dari sumber air biar nggak ikut ke bawah dan juga berpotensi buat menciptakan sumbatan-sumbatan. Nah, jadi kayak gini ya sahabat tani bentuk filternya. Dan filter sendiri tuh ada yang namanya disk filter dan ada juga yang namanya screen filter. Terserah deh Anda mau pakai apa kayak gitu kan. Pakai disk filter bisa atau pakai screen filter juga nggak jadi masalah. Nah, ini dia loh ya sahabat tani contohnya ya kan. Dan mari coba kita buka. Nah, banyak banget loh ya sahabat tani kotorannya. Dan idealnya pembersihan ini tuh dilakukan paling nggak sebulan sekali. Dan cara pembersihannya mudah loh ya sahabat tani, tinggal cuci aja menggunakan air biasa sampai jadi bersih.
Nah, lalu kalau sudah, baru kita masukin lagi pada wadah dari saringannya. Nah, jadi seperti ini loh ya sahabat tani skema instalasinya. Nah, jadi kalau kita tutup 4 keran yang ini, nah perhatikan baik-baik ya sahabat tani, keran nomor 1, 2, 3, dan juga 6 kita tutup, maka sumber air utamanya adalah dari sumur gitu ya sahabat tani. Dan output airnya bakal bergerak menuju tandon gitu ya sahabat tani, atau kita ngisi ulang tandon gitu ya sahabat tani. Kemudian kalau 4 keran ditutup yaitu nomor 2, 3, 4, dan juga 5 kita tutup, maka air tandonlah yang bakal jadi sumber utama dan bakal bergerak menuju lahan pertanian. Kemudian, nah kalau kita tutup 4 keran yaitu nomor 1, 3, 4, dan juga 5 kita tutup, maka aliran air dari tandon bakal menuju pada drum. Dan di dalam drumnya kita bisa melakukan pelarutan pupuk, baik itu pupuk organik juga pupuk sintetis, nggak masalah. Dengan nilai TDS atau ppm yang kita sesuaikan dengan usia berapa dari tanaman kita gitu ya sahabat tani, mantap kan? Dan buat yang bertanya gitu kan, kenapa kok kita tidak menggunakan Venturi injektor ya kan? Nah, bakal kita bahas nanti gitu ya sahabat tani, oke? Dan selanjutnya ketika kita tutup 4 keran yaitu nomor 1, 2, 4, dan juga 5 kita tutup, maka larutan pupuk dengan TDS atau ppm yang sudah kita sesuaikan bakal jadi sumber utamanya dan langsung kita alirkan pada lahan pertanian. Dan yang terakhir, kalau kita tutup keran nomor 1, 2, 3, dan juga 5 kita tutup, artinya yang kebuka kan cuma nomor 4 dan juga 6 gitu ya sahabat tani ya kan? Maka sumber airnya langsung loh dari sumur dan langsung kita alirkan menuju pada bedengan. Nah, jadi sampai di sini udah paham kan? Dan kalau Anda belum paham, maka boleh kok ya sahabat tani putar ulang kembali videonya. Dan kenapa kita di sini menggunakan skema kayak gini gitu ya sahabat tani? Nah, biar cukup 1 pompa aja loh ya sahabat tani ya kan? Baik buat ngisi ulang tandonnya juga buat mengalirkan air menuju lahan pertanian kita. Tapi kalau Anda mau pakai 2 pompa itu juga nggak jadi masalah gitu ya sahabat tani. Atau misalnya mau pakai Alkon juga buat pompa itu juga nggak jadi masalah gitu ya sahabat tani. Tahap selanjutnya, nah anggaplah tandonnya berada pada tengah-tengah lahan Anda. Maka Anda perlu membagi 2 pipa paralonnya mengarah ke kiri dan juga ke kanan. Yang kemudian kita berikan stop keran gitu ya sahabat tani, biar aliran air bisa kita fokuskan pada satu arah terlebih dahulu. Nah, ini dia ya sahabat tani contoh dari stop kerannya. Dan kebetulan ini tuh stop kerannya tuh pakai yang elektrik gitu ya sahabat tani. Kalau misalnya kita punya budget yang lebih kayak gitu kan. Tetapi kalau yang lebih sederhana aja, pakai stop keran yang biasa juga nggak jadi masalah gitu ya sahabat tani. Kemudian pada pipa paralon yang tepat berada di tengah-tengah bedengan kita kasihkan T ya sahabat tani buat kita sambungkan pada pipa atau selang menuju pada bedengan. Lalu selanjutnya baru kita sambungkan pipa atau selang menuju tengah-tengah bedengan. Dan Anda bisa gunakan pipa PVC nggak masalah. Atau kalau mau pakai selang LDPE ukuran 16 mm itu juga nggak jadi masalah. Lalu pada T dari pipa utamanya harus kita kasihkan stop keran loh ya sahabat tani. Dan tujuannya biar kita mudah mengatur tekanan air menuju pada bedengan. Dan kalau Anda pakainya pipa PVC, maka stop kerannya itu bisa pakai yang biasa aja buat pipa gitu ya sahabat tani. Dan kalau pakai selang LDPE 16 mm yang kayak gini, nah maka Anda harus gunakan stop keran yang seperti ini juga. Nah, ada dratnya loh ya sahabat tani. Dan T yang Anda gunakan juga harus ada dratnya kayak gitu kan. Nah, lihat coba seperti ini loh contohnya ya kan. Nah, jadi T pipanya ada dratnya. Dan kemudian stop kerannya juga ada dratnya gitu ya sahabat tani. Dan tujuan adanya stop keran ini tuh biar kita tuh bisa mengatur berapa tekanan air selang pada bedengan kita. Mau kencang mau enggak itu tinggal diatur gitu ya sahabat tani, oke?
Selanjutnya, nah ini yang poin terpenting gitu ya sahabat tani, yaitu pemasangan dripper. Nah ini dia loh ya sahabat tani, dripper namanya. Dan dripper ini tuh adalah alat yang bakal mengkonversi besaran air yang bakal dia lewatin. Dan dripper ini tuh sendiri ada berbagai macam tipe, ada yang dripper 8 liter per jamnya, ada juga yang 4 liter per jamnya, ada juga yang 2 liter per jamnya, dan ada berbagai varian lagi loh ya sahabat tani. Nah, artinya misal kita pakai yang 8 liter per jamnya gitu ya sahabat tani. Artinya dalam 1 jam ada 8 liter yang bakal dilewatin pada dripper tersebut. Nah, ayo coba kita pasangkan. Nah, ayo coba perhatikan baik-baik gitu ya sahabat tani. Semula alirannya kayak gini loh ya sahabat tani, ya kan? Coba perhatikan baik-baik. Nah, sekarang kita coba cabut drippernya. Langsung mandi air mancur loh ya sahabat tani, ya kan? Jadi dengan adanya dripper ini tuh, maka air yang bakal dilewatin bisa lebih terkontrol penjumlahannya. Dan alat buat ngelubangin dari selang LDPE-nya, nah bisa pakai yang hitam ini tuh di online, harganya paling maksimal 10 ribuan kayak gitu ya sahabat tani. Dan kalau yang biru kayak gini tuh harganya kalau di online itu kisaran 70 ribuan aja. Dan perlu dicatat baik-baik gitu ya sahabat tani, pastikan Anda memilih dripper yang sesuai dengan kebutuhan dari penyiraman Anda, oke? Dan untuk jarak antar dripper juga harus tepat loh ya sahabat tani. Misalnya Anda tanam tanaman yang jarak tanamnya itu adalah 50 cm. Artinya jarak antar drippernya harus 100 cm gitu ya sahabat tani. Karena nanti satu dripper bakal mengalirkan air pada 4 tanaman, oke? Selanjutnya yang perlu kita tambahkan yaitu namanya adalah 4-way dripper gitu ya sahabat tani. Nah, dan 4-way dripper ini tuh gunanya buat membagikan aliran air menuju 4 bagian gitu kan. Dan pada masing-masing bagian kita sambungkan dengan selang 4/7. Nah, jadi kayak gini loh ya sahabat tani pembagiannya, oke? Selang 4/7-nya kita masukin pada 4-way-nya gitu ya sahabat tani. Dan kemudian baru kita masukin pada drippernya. Dan selanjutnya, nah ini opsi loh ya sahabat tani, boleh dipakai boleh enggak kayak gitu kan. Kalau Anda punya budget lebih maka bisa ditambahkan yang namanya adalah stick drip gitu ya sahabat tani. Nah kayak gini bentuknya. Tapi kalau Anda nggak mau juga nggak jadi masalah gitu ya sahabat tani. Nanti selangnya tinggal kita ikat pada ajir yang ada pada beddingan kita. Nah, jadi proses instalasinya selesai gitu ya sahabat tani. Dan satu dripper dan juga 4-way bisa mengalirkan air pada 4 tanaman sekaligus. Dan perlu Anda garis bawahi gitu kan, inilah pentingnya kita memilih dripper gitu ya sahabat tani. Nah, kalau kita pakai dripper 8 liter, maka artinya kan dalam 1 jam bakal dialiri 8 liter air loh ya sahabat tani, ya kan? Dan karena kita membaginya menggunakan 4-way, artinya 8 liter kita bagi menggunakan 4-way itu sama dengan 2 liter air. Artinya dalam 1 jam maka satu tanamannya bakal mendapatkan air sebanyak 2 liter gitu ya sahabat tani. Sedangkan kalau kita pakai drippernya 4 liter, maka 4 liter dibagi 4-way artinya dalam 1 jam masing-masing tanaman bakal mendapatkan siraman sebanyak 1 liter air. Sedangkan kalau kita pakai dripper 2 liter, artinya per tanamannya bakal mendapatkan air sebanyak setengah liter air. Nah, jadi sistem instalasinya itu tinggal kita sesuaikan aja loh ya sahabat tani dengan berapa banyak beddengan yang kita miliki. Kalau beddengannya ada banyak, maka tinggal kita sambungin aja pipa PVC-nya dan instalasikan pada masing-masing beddengan, oke? Nah, udah paham? Nah, episode ini selesai loh ya sahabat tani. Dan insya Allah pada episode yang selanjutnya kita bakal menghitung bersama berapa lama loh ya sahabat tani waktu yang kita butuhkan buat mengairi tanaman kita. Kemudian juga berapa jumlah air yang didapatkan pada masing-masing tanaman. Dan kemudian setiap berapa jam sekalikah kita harus melakukan penyiraman atau menyalakan pompanya gitu ya sahabat tani. Dan sekaligus juga menjawab pertanyaan
pertanyaan dari sahabat tani kita ini, yaitu Bapak Agus Winarno 8848, yaitu bagaimana biar pompanya itu bisa menyala secara otomatis pada jam-jam tertentu, sehingga kita tuh nggak perlu lagi buat repot-repot gitu ya sahabat tani. Nah, atau pada hari-hari libur kita tuh nggak perlu lagi buat mikirin penyiraman dari tanaman kita gitu ya sahabat tani. Mantap? Kok saya belum dengar jawabannya nih? Mantap apa mantap banget? Terima kasih, saya Rizal Ansar, petani cerdas pertanian maju jaya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita ketemu pada episode yang kedua gitu ya sahabat tani. Mantap.